Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada video part 5 dari pembacaan buku Seperti Ini oleh Ajahn Chah, 108 Perumpamaan Dhamma, terjemahan bahasa Thai ke dalam bahasa Inggris oleh Bhikkhu Thanisaro, penerjemah ke bahasa Indonesia oleh Upa Sadhamito Freddy Suhendra, editor Upa Sasanasena Seng Hansen, diterbitkan oleh Insight Widyasena Production, Yogyakarta, cetakan pertama September 2020, untuk kalangan sendiri. Baiklah, kita lanjutkan ke perumpamaan berikut. Pikiran yang membingungkan. Ketenangan dari pikiran tanpa kebijaksanaan layaknya seperti daun yang kebingungan ketika tertiup oleh angin. Dalam kata lain, ketenangan pikiran tanpa kebijaksanaan adalah gelap, kemudian terang, dan bolak-balik. Itu seperti orang yang makan daging dan ada bagian yang tersangkut di giginya. Ketika ia mengeluarkannya, ia merasa lebih baik. Ketika ia lapar, ia makan sebagian lagi, dan bagian itu tersangkut lagi di giginya. Rasanya sakit lagi. Ketika ia mengeluarkannya, ia merasa lebih baik. Ular di bawah kain. Ketenangan batin dengan sendirinya memiliki hal-hal lain yang bercampur dengannya. Itu tetap karena ada hal-hal yang tercampur dengannya, tetapi tidak disadari oleh kita. Itulah mengapa masih demikian. Misalnya, kain lap yang berada di bawah kaki saya, terdapat ular beracun yang tinggal di bawahnya. Saya dapat meletakkan kaki saya di sini tanpa rasa takut karena saya tidak melihat ular itu. Tapi sebenarnya terdapat ular di sini. Saya tidak tahu, jadi saya bisa santai tanpa rasa takut terhadap apapun. Faktanya adalah saya tidak merasakan takut karena saya tidak tahu bahwa ada ular beracun di sini. Ini adalah samatha atau ketenangan. Siapa yang peduli jika ada kotoran batin di sana? Saya merasa damai saat ini. Ini dikatakan sebagai ketenangan pikiran dengan kotoran batin yang masih ada. Itu disebut samatha. Kita melatih pikiran ini sehingga pada tahap selanjutnya, kotoran batin juga dapat dikikis. Itu adalah kebijaksanaan. Menyembuhkan luka. Ketenangan adalah keheningan yang hanya bertahan sebentar. Ketenangan adalah fondasi untuk pengetahuan. Pengetahuan adalah melihat dengan jelas, mengerti lebih jelas daripada sebelumnya. Pengetahuan bukan hanya diam. Ketenangan itu seperti berlari dari tempat yang bersuara ke hutan belantara di mana tidak ada suara. Jika Anda memiliki banyak anak, Anda lari ke hutan belantara di mana tidak ada anak-anak. Ketika Anda tidak melihat anak Anda atau tidak mendengar suara, Anda menemukan ketenangan. Tapi ketenangan tersebut seperti memiliki luka. Menjahitnya dan menutupnya dengan perban sampai seakan-akan terlihat sembuh. Tetapi sebenarnya masih ada infeksi di dalamnya. Ketika infeksinya lebih parah, Anda membukanya dan menjahitnya, memberikan obat, dan luka itu terlihat sembuh. Tapi masih ada infeksi di dalamnya. Belum benar-benar sembuh. Itulah ketenangan. Dengan pengetahuan, Anda harus mengeluarkan jaringan terinfeksi sehingga luka dapat sembuh dari dalam. Jangan dijahit. Biarkan sampai bebas dari infeksi, baru ditutup. Berikan obat dari dalam sampai luar. Ketika bagian luar sudah sembuh, cukup. Luka bagian dalam sudah membaik, sehingga tidak akan terinfeksi lagi. Itu adalah meditasi pandangan terang atau vipassana.
Keheningan dari pengetahuan. Ketika pikiran mencapai kondisi tenang, itu tidak cukup. Anda harus mengkondisikan pikiran tenang melalui pengetahuan. Anda harus memunculkan kebijaksanaan. Dengan ketenangan, itu seperti tidak mampu bertahan di tempat yang panas. Anda harus pergi ke pinggir laut untuk tenang. Ketika Anda kembali ke tempat yang panas, Anda tidak tenang lagi. Tapi dengan pengetahuan, maka ketika panas di gunung, Anda dapat bertahan di sana dengan nyaman. Ketika Anda turun ke pinggir pantai, Anda juga dapat bertahan di sana dengan nyaman. Anda dapat fokus untuk mengetahui ini, dan pikiran tidak berlari. Dia tahu kebahagiaan, dia tahu penderitaan. Seperti itulah kita berlatih. Batu di perjalanan. Kita berjalan sepanjang jalan yang lurus. Tidak peduli berapa kilometer jaraknya, kita tetap berjalan lurus. Ketika kita bertemu dengan kayu atau batu yang menghalangi perjalanan, kita mengambilnya dan membuangnya ke pinggir jalan. Kita mencoba untuk membuat pikiran ini tenang dan diam. Nafsu keinginan yang muncul dari mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh semua datang ke sini di dalam pikiran. Ketika pikiran terlibat dengan hal-hal ini, itu seperti batu yang menghalangi jalan kita. Batu itu mengganggu perjalanan kita, sehingga kita angkat dan buang ke pinggir jalan. Nafsu keinginan yang muncul pada saat itu kita lihat sebagai tidak kekal, penuh penderitaan, dan bukan aku. Kita buang ke pinggir. Jangan berpegang pada hal apapun. Lepaskan dan lanjutkan perjalanan. Ketika cinta datang, kita lepaskan. Ketika kebencian datang, kita lepaskan. Itu saja. Membunuh meditasimu. Ketika kita berdiri, berjalan, duduk dan berbaring, pertahankan kesadaran Anda setiap saat. Ini disebut berlatih meditasi atau kammatthana dengan benar. Alasan kenapa kita tidak selalu memiliki kesadaran adalah karena kita tidak melakukannya. Melakukannya dalam tanda kutip bukanlah sesuatu yang selalu dilakukan oleh tubuh. Pikiranlah yang melakukannya. Jika kita selalu mempertahankan kesadaran, kita akan selalu sadar. Itu seperti tetesan air yang mengalir terus-menerus sehingga mereka menjadi aliran sungai yang tidak berhenti. Anda dapat melatih pikiran Anda dengan cara ini. Meditasi Anda akan berkembang cepat dan baik. Tapi saat ini, orang-orang pergi berlatih vipassana selama 3, 7, 10, 15 hari, dan kemudian menyelesaikan retretnya. Mereka berkata bahwa mereka sudah melakukan vipassana dan mereka sudah menguasainya. Sehingga mereka pergi bernyanyi, menari, dan bermain ke sekeliling. Ketika itu terjadi, vipassana sudah tidak ada dan tidak ada yang tersisa. Ketika mereka melakukan hal tidak bermanfaat yang menghasut hati dan merusaknya seperti ini, Anda tidak dapat mengatakan latihan. Ini adalah bentuk dari pelatihan seperti menanam pohon di tempat yang sama, kemudian dalam 3 hari Anda mencabutnya dan menanam lagi di tempat sama. Kemudian, setelah 3 hari Anda cabut lagi. Pohon itu akan mati dan Anda tidak akan dapat memakan buahnya. Meditasi dapat mati dengan cara yang sama. Tinggal di rumah. Jika Anda memiliki kesadaran dan kewaspadaan sepanjang waktu, Anda akan mengendalikan indera Anda. Jika Anda menghabiskan waktu bermain dengan hal lain, penderitaan akan muncul dan Anda akan menderita karena tidak ada kesadaran. Kewaspadaan Anda tidak di sana. Itu seperti rumah Anda, jika Anda meninggalkan dan tidak menutup pintu,
anjing akan masuk dan makan nasi yang disimpan. Pencuri akan masuk dan mencuri harta Anda. Itu seperti ketika Anda tidak memiliki kesadaran. Sebetulnya, Anda memiliki kesadaran, tapi kesadaran pada hal lain. Itu seperti meninggalkan rumah Anda. Anda masih di sana, tapi Anda tidak di sana di dalam rumah. Diri Anda ada di tempat lain. Sama halnya dengan kesadaran. Anda memiliki kesadaran, tapi kesadaran Anda tidak ada di sana. Pencuri datang dan mencuri harta Anda yang berada di sini, tapi Anda tidak ada di sini. Anda di sininya ada di tempat lain. Kesadaran Anda sedang bekerja di tempat lain, tidak bekerja di sini. Jika kesadaran Anda bekerja di sini, maka Anda akan merasakan nafsu indera yang muncul di pikiran. Jika pikiran seperti ini, Anda akan tahu dan Anda akan melihat itu sebagai tidak kekal. Jangan melekat padanya, atau Anda akan jatuh ke dalam penderitaan. Anda akan melihat, ini tidak kekal, penuh penderitaan, dan bukan aku di sini. Ini berarti bahwa Anda sedang berlatih Dhamma. Inilah mengapa orang-orang berlatih untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan untuk memusatkan pikiran sepanjang waktu ketika mereka berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring. Kewaspadaan selalu tahu apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Anda memiliki kesempatan untuk mengejarnya keluar dari rumah, mengejar pencuri yang telah masuk untuk mencuri harta Anda, karena Anda benar-benar di sini. Anda akan memiliki kesempatan untuk tidak kehilangan kepunyaan Anda. Perbaiki di sini. Latihan ini disebut sebagai latihan Dhamma. Jika Anda dapat melihat setiap hari, jika Anda dapat mencoba untuk melihat langsung ke dalam pikiran Anda, meskipun Anda sedang bekerja, Anda dapat melihat. Coba untuk melihat setiap momen. Anda mungkin berkata, "Oh, Yang Mulia, saya tidak ada waktu untuk bermeditasi. Saya tidak dapat bermeditasi. Saya selalu sibuk." Itulah kecenderungan kita melihat sesuatu. Sebenarnya, dimanapun Anda sibuk, di sanalah tempat Anda dapat berlatih. Dimanapun ada panas, ada dingin di sana. Anda tidak mengerti. Semua yang Anda lihat hanya ketika panas itu meningkat. Tidak ada yang lain kecuali panas di sana. Dimanapun ada kesalahan, di sana ada kebenaran. Di mana ada keributan, di sana ada ketenangan. Lihat, jika Anda melakukan sesuatu yang salah di sana, di mana Anda akan membenarkannya? Itu seperti sepeda motor Anda yang rusak di sini, tepat di sini, di mana Anda akan memperbaikinya? Anda memperbaikinya di sini ketika ada sesuatu yang salah, dan saat ini juga. Itu saja. Dimanapun Anda bertemu dengan nafsu indera yang Anda suka, Anda berlatihlah di sini. Oh, ini adalah tidak pasti. Kita sudah merasakan kesenangan indrawi. Kita sudah merasakan banyak penderitaan berkali-kali. Ini tidak akan mengubah ke hal yang lain. Ini akan berubah hanya menjadi penderitaan. Jika Anda dapat berpikir benar seperti ini, pikiran akan selalu tetap tenang. Ikan di darat. Perbedaan posisi kita saat merasakan rasa sakit. Ketika Anda telah duduk dalam waktu yang lama dan kemudian berpindah posisi karena rasa sakit hilang. Itu mengapa kita tidak melihat rasa sakit itu. Itu seperti anak muda yang menyembunyikan usia tua di dalam dirinya. Pikirannya diambil oleh paras, suara, aroma, dan rasa, jadi pemuda. Tapi jika Anda tetap seperti itu,
umur tua mulai menunjukkan wajahnya. Pikiran itu seperti ikan di air. Ketika ditangkap dan dibawa ke darat, ia akan menggeliat dan berusaha untuk kembali ke dalam air. Jika Anda membiarkannya lepas, ia akan lebih nyaman. Tapi jika Anda menangkap pikiran dan membuatnya duduk bermeditasi, ia akan melihat rasa sakit. Jika Anda melepaskannya sesukanya saja, ia tidak akan melihat penderitaan seperti ikan di dalam air. Tapi jika Anda coba duduk bermeditasi, itu seperti menangkap ikan dan membawanya ke daratan. Ia akan langsung melihat penderitaan. Mengatasi rasa sakit. Misalnya Anda duduk berkonsentrasi dan rasanya sakit. Ketika sakit, Anda berhenti bermeditasi. Kemudian Anda bermeditasi lagi sebentar sampai Anda mencapai titik di mana rasanya sakit. Dan Anda berhenti lagi. Ini mengapa Anda tidak mengerti penderitaan meskipun Anda menderita. Dimanapun Anda duduk dan bermeditasi, Anda merasakan rasa sakit. Jadi tanya diri Anda, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi ini? Anda harus mengambil keputusan. Duduk, tapi jangan bergerak. Biarkan tubuh ini mati. Anda bergantung pada apa yang Sang Buddha katakan. Apapun yang muncul akan lenyap. Jika rasa sakit muncul, kenapa Anda tidak membiarkannya lenyap? Setelah Anda duduk, tidak ada yang lain kecuali rasa sakit. Sangat sakit, sangat pegal, keringat mulai bercucuran sebesar butir jagung. Anda akan bergerak, tapi Anda berkata, tidak. Biarkan ia mati. Anda harus membawa diri Anda sejauh itu sampai pikiran melampaui kematian. Rasa sakit hilang. Saat Anda melampaui kematian, kebijaksanaan muncul. Keyakinan menguat. Anda berpikir bahwa Anda tidak akan mampu untuk berdiri. Anda berpikir Anda akan mati. Ini disebut melatih diri dengan tangan berat. Ini bukanlah untuk banyak orang. Setelah itu, kapanpun Anda bermeditasi, Anda mengerti karena Anda sudah melihat sejauh mana rasa sakit Anda mampu pergi. Ini disebut mengatasi rasa sakit. Jika Anda tidak mampu mengatasi rasa sakit, maka ketika Anda mencapai titik itu, Anda akan kehilangan konsentrasi. Anda akan mati setiap waktu. Anda tidak memiliki kekuatan. Anda harus mengatasi itu suatu saat nanti dalam pelatihan Anda. Begitu Anda mengatasinya, Anda tidak akan takut terhadapnya lagi karena Anda sudah melihat seperti apa rasa itu. Itu seperti Anda yang bertanding di ring tinju. Anda tidak takut lagi karena sudah tahu akan bagaimana. Anda harus merasakan itu. Itu disebut mengatasi rasa sakit. Kenapa belajar? Jika Anda menutup mata Anda tidak akan melihat cahaya. Semuanya tidak menjadi terang. Ketika semua tidak terang, Anda tidak melihat cahaya dan warna. Anda tidak melihat dengan semestinya. Dhamma adalah ajaran seperti mata Anda. Mata Anda membantu Anda melihat kemanapun Anda pergi. Saat Anda jalan, Anda harus bergantung pada mata Anda untuk melihat ke depan. Saat mata Anda melihat, kaki Anda tetap berjalan dalam waktu yang sama. Apapun aktivitas Anda harus bergantung pada mata Anda untuk membuka jalan. Untuk menempa jalan menembus kegelapan. Seperti itulah sifat mereka. Itu seperti ajaran Dhamma. Jika Anda tahu bagaimana cara mempraktekannya, itu memberikan manfaat. Jika Anda tidak mempraktekannya, itu tidak akan memberikan manfaat. Itu seperti pisau yang Anda asah sampai tajam. Jika Anda hanya meletakkan dan tidak menggunakannya, ia tidak akan memberikan manfaat. Tidak peduli seberapa tajam pisau itu. Jika tidak digunakan, ia tidak akan memberi manfaat.
Jadi ketika Anda belajar, Anda harus mempraktekannya untuk mendapatkan manfaat darinya. Jika Anda belajar tapi tidak mempraktekannya, itu seperti petani yang menanam padi di ladang tapi tidak memanen padinya, atau berkebun tapi tidak memanen sayuran. Anda harus belajar terlebih dahulu. Setelah itu baru Anda berpikir untuk mempraktekannya di hutan. Anda harus belajar apa tujuan dari mempraktekannya di hutan. Setelah itu, Anda pergi ke hutan untuk mempraktekannya. Itu seperti mengetahui tujuan dari menanam padi sebelum menanam padi, atau tujuan menanam sayur sebelum menanam sayur. Ketahui tujuan, manfaat dari berlatih di hutan. Nama dari buah. Buah yang Anda danakan pada biku, saya tidak tahu namanya, tapi saya tahu rasanya manis dan enak. Hanya sebanyak itu saya tahu. Tapi saya tidak tahu apa namanya, dan itu tidak begitu penting. Semua yang penting adalah tahu bahwa rasanya manis dan enak. Benar kan? Itu yang betul-betul penting. Buah ini namanya apa? Itu tidak benar-benar penting. Jika seseorang memberitahumu, Anda bisa mengingatnya. Tapi jika Anda tidak tahu namanya, Anda dapat melepaskannya. Lagi pula, mengetahui nama buah tidak meningkatkan rasa manis atau membuatnya lebih enak. Pengetahuan yang datang dari berlatih, kita berlatih sehingga kita jadi tahu. Pengetahuan macam inilah yang tahu sepenuhnya. Setelah Anda tahu sepenuhnya, Anda lepaskan. Pengetahuan yang muncul dari pelatihan setelah tahu sepenuhnya akan melepas. Pengetahuan yang berasal dari belajar tidak akan melepaskan. Anda tahu, ia memenuhi kita sampai kita kenyang. Pengetahuan macam itu semakin mengikat kita. Menghitung akar. Sebagian orang terus berpikir, apa itu pikiran? Apa itu hati? Semua hal tentang ini terus-menerus sampai mereka menjadi gila. Mereka tidak mengerti apa-apa. Anda tidak harus berpikir sejauh itu. Cukup tanyakan diri Anda sendiri, apa yang Anda punya di dalam diri. Terdapat fenomena fisik dan fenomena batin, atau ada tubuh dan ada pikiran. Cukup itu saja. Sebagian orang bertanya, saya sudah mendengarkan bahwa Sang Buddha mengetahui semuanya. Baik, jika beliau tahu semuanya, mereka mulai berlatih dhamma dan mulai berdebat. Berapa banyak akar yang dimiliki oleh pohon? Sang Buddha menjawab bahwa itu memiliki akar tunggang dan akar serabut. Tapi seberapa banyak akar serabut yang dimiliki? Itu menunjukkan bahwa mereka gila, kan? Mereka ingin jawaban tentang akar serabut. Berapa jumlah akar serabut di sana? Berapa jumlah akar tunggang di sana? Kenapa mereka bertanya? Ya, Sang Buddha tahu segalanya bukan? Beliau harus tahu sampai ke akar-akarnya. Siapa yang segila itu untuk menghitungnya? Apa Anda berpikir Sang Buddha akan sebodoh itu? Beliau hanya mengatakan bahwa ada akar tunggang dan akar serabut, dan itu sudah cukup. Itu seperti menembus hutan. Jika kita merasa harus menebang setiap pohon, semua pohon besar dan pohon kecil, kita akan lepas kendali. Apakah kita harus menebang semuanya agar kita bisa lewat di dalam hutan? Kita hanya akan memotong mana yang diperlukan untuk membuka jalan kita. Itu saja sudah cukup. Tuan A dan huruf A. Ketika kita berbicara mengenai dhamma, itu semua masalah strategi untuk mengerti apa yang ada di sana. Itu masalah anggapan, strategi. Dhamma yang murni ada, tapi itu sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Kita harus membawa hal lain sehingga kita dapat merenungkannya. Itu seperti guru yang mengajari muridnya. Misalnya,
Tuan A punya uang sebanyak ini. Tuan A tidak di sini di ruangan ini. Jadi apa yang Anda akan lakukan? Anda menulis huruf A dengan sebatang kapur dan Anda membayangkan bahwa itu adalah Tuan A. Apakah dia Tuan A? Ini hanyalah anggapan. Tapi Tuan A ini tidak dapat lari. Anda dapat mengambil huruf A ini dan menganggap bahwa ini Tuan A dan dia memiliki uang sebanyak ini. Itu adalah Tuan A yang dianggap. Tapi Anda tidak dapat membuat Tuan A ini untuk berlari kemanapun, karena berupa huruf yang ditulis saja. Itu adalah huruf A yang kita bisa gunakan. Itu adalah strategi atau cara. Anda harus mengerti bahwa secara aktual tidak ada Tuan A di sana. Jadi Anda harus menuliskan huruf A untuk menjelaskan tujuan Anda. Apa itu? Dengan dhamma, bukan berarti Anda dapat tercerahkan ketika seseorang membabarkannya kepada Anda. Anda telah tahu bahwa Anda tidak dapat terus bertanya apakah ini, apakah itu. Hal ini adalah urusan pribadi. Kita hanya cukup berbicara untuk Anda renungkan. Itu seperti anak yang tidak pernah melihat apa-apa. Dia datang ke pedesaan dan melihat ayam. Papa, apa itu di sana? Lalu dia melihat bebek. Papa, apa itu di sana? Lalu dia melihat babi. Papa, apa itu di sana? Ayahnya menjadi lelah menjawab pertanyaannya. Semakin banyak dia menjawab, semakin banyak juga anak itu bertanya karena dia belum pernah melihat hal ini. Setelah beberapa waktu, sang ayah cukup berkata, jika Anda tetap meladeni setiap pertanyaan anak Anda akan mati kelelahan. Anak ini tidak akan lelah. Apapun yang ia lihat, apa itu? Apa ini? Dia tidak akan berhenti sampai selesai. Pada akhirnya, sang ayah berkata, ketika kamu tumbuh lebih besar, kamu akan tahu dengan sendirinya. Sama halnya dengan meditasi. Saya dulu seperti itu. Sungguh saya seperti itu. Tapi ketika Anda mengerti, tidak akan ada pertanyaan. Anda sudah tumbuh. Jadi bertekadlah untuk merenung sampai Anda mengerti dan semua akan berangsur-angsur terurai. Begitulah adanya. Tetap perhatikan diri Anda sejauh mungkin untuk melihat apakah Anda berbohong pada diri sendiri. Ini disebut memperhatikan diri sendiri. Petani dan ular kobra. Secara singkat, Dhamma mengajarkan bahwa penderitaan apapun yang muncul akan lenyap. Tidak ada yang lebih daripada ini. Hanya ada penderitaan yang muncul dan penderitaan yang lenyap. Hanya begitu adanya. Inilah mengapa kita masih menderita. Kenapa kita selalu terbelenggu dalam tumimbal lahir ini? Kenapa kita selalu terbelenggu? Karena kita tidak tahu kebenaran ini sebagaimana adanya. Ketika Anda tidak mengenal penderitaan, Anda memberinya makan, berpikir bahwa itu adalah kesenangan. Tapi pada akhirnya ia menggigit Anda, karena itu adalah penderitaan. Itu seperti cerita dari seorang petani dan ular kobra. Ular ini diam dalam dingin, dan petani ini merasa kasihan kepadanya. Dia berpikir, saya punya kebaikan yang cukup untuk membantu hewan ini supaya nyaman. Itu karena dia tidak mengetahui apa itu. Dia tidak mengenal bahwa ular ini dapat menggigit orang-orang. Karena dia tidak mengenalnya, dia mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuannya. Sesaat setelah ular tersebut hangat, ia menggigit kita semua. Tercerahkan oleh ular kobra. Kebanyakan dari kita, ketika mendengar kata tercerahkan oleh Dhamma, mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tinggi dan sangat jauh, di mana kita kemungkinan tidak akan mencapainya di kehidupan ini.
Begitulah cara kita memahaminya. Sebenarnya, jika sesuatu jahat dan kita tidak jelas melihat bahwa ini jahat, maka kita tidak dapat meninggalkannya. Itu berarti kita belum tercerahkan oleh Dhamma. Tapi jika kita mendengar, merenung, dan berlatih sampai kita dapat melihatnya dengan jelas, kita akan melihat kerugian yang pasti dari hal jahat itu dan kita tidak ingin melakukannya lagi. Kita tidak ingin menanamnya sebagai benih karma kita. Kita akan membuang semuanya karena kita sudah melihat kerugian yang akan kita dapat. Sebelumnya, kita mendengar bahwa ini adalah jahat, dan kita bahkan berkata bahwa ini jahat. Tapi kita tetap melakukan yang jahat ini. Kita masih melakukan hal-hal yang salah. Itulah saat di mana kita belum mencapai pencerahan oleh Dhamma. Ketika seseorang tercerahkan oleh Dhamma, itu seperti melihat seekor kobra, ular beracun yang merayap lewat. Kita tahu bahwa ular ini beracun dan racunnya sangat berbahaya. Jika ia menggigit siapapun, orang itu akan mati atau menderita dengan parah. Jika kita melihat kobra, kita tahu bahwa racunnya sangat berbahaya. Siapapun yang ia gigit akan mati. Jika tidak mati, ia akan mendekat pada kematian. Ini berarti bahwa kita tahu ular ini dan bagaimana akibatnya. Kita tidak berani untuk memegangnya. Tidak peduli siapa yang menyuruh untuk menangkapnya, kita tidak akan berani. Ini disebut tercerahkan oleh Dhamma, tercerahkan oleh ular kobra. Kita tercerahkan oleh bisanya. Itu seperti semua jenis kejahatan. Jika kita secara jelas melihat akibat buruk dari mereka, tidak sulit. Kita tahu dalam diri kita. Yang saya minta pada Anda adalah tetap berlatih, merenungkannya, dan Anda akan tahu dengan sendirinya. Ketika Anda tercerahkan oleh Dhamma, pikiran Anda akan menjadi Dhamma, Anda akan tahu Dhamma. Tanggung jawab kita. Ketika kita berlatih, kita seperti orang yang menanam pohon. Orang itu keluar mengambil pohon, menggali lubang, menaruh pohon di lubang itu, menutup lubang dengan tanah, memberinya air dan pupuk, dan menjaganya dari serangga. Ini adalah tanggung jawab kita dan akhir dari tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab dari pohon adalah untuk tumbuh. Meskipun tumbuh cepat atau lambat, jangan dipaksakan. Jika Anda memaksakannya, Anda akan menderita. Anda menanamnya, kemudian berpikir, "Hei, kapan ini akan tumbuh agar saya mendapatkan buahnya?" Setelah Anda mulai mengeluh, Anda menderita. Kenapa? Karena Anda tidak mengerti tanggung jawab Anda. Anda mengambil tanggung jawab dari yang lain. Anda mengambil tanggung jawab dari pohon itu. Pohon itu tidak mau siapapun mengambil tanggung jawabnya. Ia akan mengerjakan tugasnya sendiri. Seseorang mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Pemilik mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Untuk tetap menyiram dan memberi pupuk pada pohon. Untuk menjaganya dari serangga. Itu adalah tugas kita. Jika kita melakukan tugas dari sebatang pohon, sangat lama sekali pohon ini tumbuh. Kita menariknya untuk membuatnya lebih tinggi, untuk membuatnya tumbuh, dan pohon itu akan mati. Itu bukanlah tugas kita. Itu seperti ketika kita melatih sila kita dengan baik. Ketika kita berlatih konsentrasi benar, kebijaksanaan akan muncul. Kita konsisten menjaganya secara terus-menerus, berlatih seperti ini, mampu berpikir seperti ini, menjaga prinsip ini di dalam pikiran, dan kita akan tenang. Kita dan pohon akan saling menjaga. Pohon itu akan tumbuh sehat dan indah karena kita menjaganya dalam pelatihan kita. Entah pohon itu akan tumbuh cepat atau lambat, serahkan itu pada kebaikan dan kesempurnaan Anda. Tapi jangan ditelantarkan. Anda harus tetap membangun kesempurnaan setiap waktu.
Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang